Bung, Anda harus ikut dengan kami. Malam ini juga. Jepang akan menembak orang preman kalau kelihatan naik mobil di malam hari. Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan sebagai hadiah? Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini juga, lalu kami... Lalu apa? Hai kawan-kawan, saya di sini akan menjelaskan tentang Rengas Dengklok. Langsung aja ke materinya ya. Mari kita saksikan. Dengan diumumkannya pembentukan PPKI 7 Agustus 1945, maka pada saat yang sama Dokuritsu Chunbicho Sokai dibubarkan. Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Begitu Soekarno dan Hatta pulang dari Dalat 14 Agustus 1945, Chari memberitahu mereka bahwa Jepang sudah meminta gencatan senjata. Jepang saat itu menghadapi pemboman Amerika Serikat atas Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dengan cara melakukan penyerbuan ke Manchuria. Dengan kekalahan Jepang ini, kemerdekaan Indonesia dapat segera diproklamasikan. Namun, adanya perbedaan pendapat dari golongan tua dan golongan muda menjadi suatu permasalahan. Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak berasal dari kekalahan Jepang. Tetapi kita juga perlu suatu revolusi yang terorganisir atau bisa dikatakan perlunya hitungan politik. Sedangkan golongan muda berpendapat bahwa kejadian itu menjadi suatu keuntungan untuk segera memproklamasikan negara Indonesia. Kelompok pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari pengaruh Jepang. Sedangkan tokoh-tokoh tua dalam BPUPKI, PPKI dengan moto Soekarno dan Hatta menginginkan proklamasi dapat dilakukan sesuai dengan hasil keputusan rapat sidang PPKI 16 Agustus 1945. Apalagi saat itu anggota PPKI sudah mulai berdatangan ke Jakarta. Mereka takut terjadi pertumpahan darah. Sebaliknya kelompok pemuda berpendapat bahwa pertumpahan darah adalah risiko yang tidak bisa dihindari. Kemungkinan pertumpahan darah dapat terjadi sebab Jepang diminta menjaga status quo di wilayah yang diduduki, sehingga proklamasi bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran BPUPKI PPKI dengan motor Soekarno dan Hatta menginginkan proklamasi dapat dilakukan sesuai dengan hasil keputusan rapat sidang PPKI 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dengan tegas menolak permintaan itu. Walaupun hal itu sempat menimbulkan ketegangan ketika Wikana menyatakan akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Soekarno bukannya takut, justru balik menggertak dengan mempersilahkan para pemuda untuk membunuhnya saat itu juga. Soekarno juga mengatakan bahwa dia tidak mau memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu karena masih terikat dengan kedudukannya sebagai ketua PPKI. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini kerop layar saya, syaratlah saya ke pojok itu. Sudahilah, saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Dan kemerdekaan perlu adanya pertimbangan dari hitungan politiknya serta tidak bisa langsung diproklamasikan. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta harus disingkirkan ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Rencana berjalan dengan lancar karena diperolehnya dukungan berupa perlengkapan tentara peta dari Chudancho Latif Hendrayaningrat yang pada saat itu sedang menggantikan Dedancho Kasman Sikodimedjo yang bertugas ke 31 Bandung. Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa keluar kota menuju ke Rengas Dengklok, sebuah kota kawedanan dari sebelah timur Jakarta. Soekarno dan Hatta yang disertai Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa
bernama Jiao Qisong pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari. Soekarno dan Hatta sudah tidak ditemui di Jakarta. Dan kemudian pada malam harinya ternyata mereka sudah dibawa ke Garnisun Petani Rengas Dengklok, sebuah kota kecil yang terletak ke utara dari Jalan Raya Cirebon, dengan dalih untuk melindungi mereka dari meletusnya suatu pemberontakan Peta dan Heihu. Tetapi dalam pembicaraannya dengan Singgi, akhirnya Insinyur Soekarno bersedia untuk menyetujui desakan golongan pemuda yang diwakili oleh Singgi, supaya proklamasi kemerdekaan diucapkan tanpa campur tangan pemerintah Jepang. Sementara itu, antara Mr. Ahmad Subarjo dengan Wikana terdapat sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta, di mana Laksmana Maeda bersedia akan menjamin keselamatan selama mereka berada di rumahnya. Di Rengas Dengklok, antara golongan tua dan golongan muda tidak terjadi perundingan. Hanya telah diberi jaminan oleh Ahmad Subarjo dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka berdua supaya mereka melaksanakan proklamasi kemerdekaan terlepas dari setiap kaitan dengan Jepang. Rupa-rupanya tidak terlaksana. Namun, dalam satu pembicaraan berdua dengan Soekarno, Sudancho Singgi menganggap Soekarno menyatakan kesediaannya untuk mengadakan proklamasi itu segera sesudah kembali ke Jakarta. Berdasarkan anggapan itu, Singgi pada tengah hari kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi itu kepada kawan-kawannya pemimpin pemuda. Begitu kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945 tengah malam, Hatta segera menghubungi tangan kanannya Panglima Angkatan Perang Jepang di Jawa. Jadi jelaslah bagi Hatta dan Soekarno bahwa revolusi damai mustahil terjadi dan bahwa cara-cara proklamasi kemerdekaan yang disarankan oleh Jahadir, Soekarni, Wikana maupun pemimpin gerakan bawah tanah lainnya merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan. Sesampainya di Jakarta, jam 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan menuju rumah Laksmana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dulu, dan di tempat inilah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun. Kemudian pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat hari Jumat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat, sebelumnya diawali dengan pidato, dan dengan ini maka resmilah negara Indonesia merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.